Kecamatan Praia Barat ini memang termasuk daerah yang minus, baik dari segi sumber daya alamnya, karena memang wilayah kita ini topografinya juga berbukit-bukit ini, dan setiap musim kemarau itu mengalami kekeringan yang cukup parah. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan sehingga sumber daya alam yang dikelola oleh masyarakat itu juga terbatas. Utang saya waktu itu banyak sekali, memang banyak utang saya itu, makanya itu sebabnya saya ke Malaysia. Pulang-pulang, saya pulang 2 tahun, utang saya habis, terus saya bisa buat rumah ini. Akhirnya uang Malaysia ini habis lagi. Yang menjadi buruh migran ini kan sebagian besar adalah masyarakat miskin. Mereka tidak punya sumber daya, keuangan, kemudian tidak punya lahan, kemudian juga dia mau ke luar negeri juga tidak mendapatkan informasi pengetahuan yang benar sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Sumber daya manusia yang kita miliki yang berangkat menjadi TKI maupun TKW ini rata-rata memang pendidikannya masih rendah. Kemudian ditambah lagi masih banyaknya yang berangkat melalui jalur ilegal. Karena sumber daya manusia kita yang masih rendah, ini gampang sekali ditipu lah sama calo maupun maklar. Jadi kan orang bekerja ke luar negeri itu dengan niatnya sendiri ya. Niatnya sendiri dengan sukarela bekerja ke luar negeri. Ternyata itu mereka mengirim remitansi ke keluarganya itu, dan uang itu masuk ke daerah NTB itu cukup tinggi. Jadi 1 tahun itu sampai 650 miliar. Itu hanya yang tercatat di bank. Belum lagi yang tidak tercatat ya. Jadi kalau di rata-rata itu sekitar 2-3 miliar per hari ya. Bisa dibayangkan kalau uang itu tidak ada, itu bisa kolap perekonomian NTB. Tetapi aspek perlindungan untuk buruh migran itu minim sekali oleh pemerintah. Bahkan anggaran untuk buruh migran itu sangat kecil sekali. Saya bilang nggak adil dengan perlindungan diberikan oleh pemerintah. Untuk penanganan kasus buruh migran ini sudah hampir 5.000 kasus yang kita tangani, dan kasus yang paling banyak itu adalah kasus-kasus penipuan, kemudian pelecehan seksual, kemudian penyiksaan fisik oleh majikan. Nah, ke depan harus ada undang-undang yang baru, dan menurut saya nggak usah ada PJTKI, dan nggak usah ada PT yang merekrut. Jadi semua ini menjadi tanggung jawab negara. Seperti orang naik haji gitu loh, kan itu aman, berangkat dengan aman, sampai di sana dipantau dan sebagainya. Nah, itu harapan kita. Jadi ke depan memang kita mendorong pemerintah NTB untuk membuat balai pelatihan, dan itu sudah ada perencanaannya kan. Kita mencoba ini karena di tingkat
kabupaten belum ada, tapi dari Pancakarsa mendorong kita untuk bekerja sama, berkolaborasi bagaimana ini menjadi sebuah embrio tumbuhnya sebuah lembaga yang memberikan perlindungan terhadap buruh migran maupun perempuan dan anak korban tindak kekerasan itu. Dengan adanya forum ini bisa memberikan pencerahan, sosialisasi, semacam pendampingan lah kepada masyarakat yang berkeinginan untuk menjadi TKI maupun TKW ini supaya lebih siap dalam menghadapi situasi kondisi di daerah orang. Ke luar negeri itu kan merupakan hak ya, tetapi mereka ke luar negeri itu mereka sudah siap secara mental, pengetahuan, kemudian juga sudah ada perencanaan ekonomi rumah tangganya, kemudian juga ada rencana-rencana ke depan bagaimana mendayagunakan hasil-hasil mereka dari luar negeri supaya lebih bermanfaat ke depannya bagi dia dan keluarganya.